Allah berfirman dengan mengabarkan orang-orang yang bertakwa kepadanya bahwasanya mereka di akhirat kelak akan berada di dalam surga-surga dan mata air-mata air. Lain halnya dengan orang-orang yang ditimpa kemalangan di hari itu, mereka mendapatkan siksa, hukuman, pembakaran, dan rantai. Firman Allah, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Ahid zina merupakan keterangan keadaan dari kata fi jannatin wa uyun. Di samping orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dengan suasana ada mata air, mereka pun dapat mengecap apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, berupa kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan. Firman Allah, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik, adalah seperti firman-Nya, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Surat Al-Haqqah ayat 24. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana kebaikan mereka di dalam beramal. Maka Allah berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, yakni sedikit tidur. Tidaklah mereka berjaga pada malam hingga subuh kecuali digunakan untuk bertahajud. Demikianlah penafsiran Mujahid dan Qatadah. Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah mereka membiarkan malam berlalu tanpa beramal walaupun sedikit. Zaid bin Aslam mengatakan, betapa baiknya orang yang tidur dikala dia mengantuk dan bertakwa kepada Allah dikala dia terjaga. Abdullah bin Salam berkata, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, orang-orang bergegas menghampiri beliau. Aku termasuk di antara mereka. Ketika aku melihat wajahnya, tahulah aku bahwa itu bukanlah wajah seorang pendusta. Yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah adalah, wahai manusia, bersedekahlah dengan makanan, sambungkanlah tali kekeluargaan, sebarkanlah salam dan sholatlah di waktu malam dikala orang-orang tertidur pulas, maka kamu semua akan masuk surga dengan aman. Firman Allah, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan, adalah seperti firman-Nya, dan yang memohon ampunan di waktu sahur. Surat Ali Imran ayat 17. Bila permohonan ampunan ini dilakukan di dalam sholat maka itu lebih baik. Telah ditetapkan di dalam hadis-hadis sahih dan selainnya yang diriwayatkan oleh jamaah dari sahabat Nabi yang menyatakan bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah turun di setiap malam menuju langit dunia pada saat malam tinggal sepertiga lagi. Kemudian dia berfirman, adakah orang yang bertobat, maka akan aku terima tobatnya itu? Adakah orang yang memohonkan ampunan, maka aku akan memberikan ampunan kepadanya? Adakah yang meminta sesuatu, maka akan aku kabulkan permintaannya itu? Sampai waktu fajar tiba. Firman Allah, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ketika Allah menyifati mereka dengan sholat maka Allah melanjutkan sifat mereka dengan kepatuhan membayar zakat, berbuat baik, dan menyambung tali kekeluargaan. Maka Allah berfirman, dan pada harta-harta mereka ada hak, yaitu bagian yang dipisahkan dan dikhususkan untuk orang yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Adapun orang yang meminta-minta itu, maka dia sudah diketahui, yaitu seseorang yang memulai upayanya dengan jalan meminta-minta dan orang seperti ini ada haknya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Husain bin Ali yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, bagi orang yang meminta itu ada hak, walaupun dia datang dengan menunggang kuda. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari hadis Sufyan Ats-Tsauri dengan riwayat yang sama. Adapun yang dimaksud dengan orang miskin yang tidak mendapat bagian, maka Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan, dia adalah orang yang bernasib buruk yang tidak mendapatkan bagian dalam Islam, yaitu tidak mendapatkan bagian dari Baitul Mal. Dia tidak mempunyai usaha dan keahlian yang dapat dijadikan pegangan untuk penghidupan sehari-hari. Ummul Mukminin mengatakan, dia adalah orang yang bernasib buruk yang nyaris usahanya itu tidak mendatangkan kemudahan untuk dirinya. Ad-Dahak mengatakan, dia adalah orang yang tidak mempunyai uang melainkan uang itu cepat menghilang. Firman Allah,
dan di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin, yaitu pada bumi itu terdapat ayat-ayat yang menjadi bukti tentang keagungan yang menciptakannya dan kuasanya yang cemerlang berupa segala macam yang telah Dia tempatkan di dalam bumi itu dari mulai tumbuh-tumbuhan, hewan, hamparan bumi, gunung, tanah yang sunyi, sungai, lautan, sampai perbedaan bahasa dan warna kulit manusia, dan sesuatu yang telah ditakdirkan untuk mereka berupa keinginan dan kekuatan, dan apa yang terjadi di antara mereka berupa perbedaan tingkatan di dalam pemikiran, pemahaman, kebahagiaan, kemalangan dan hikmah yang terdapat di dalam anatomi tubuh mereka, yaitu dalam hal menempatkan setiap anggota tubuh dari keseluruhan tubuh mereka pada tempat yang benar-benar mereka perlukan. Itulah sebabnya, Allah berfirman, dan pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Qatadah mengatakan, barang siapa yang menafakuri penciptaan dirinya sendiri, tahulah dia bahwa dirinya itu hanyalah diciptakan dan persendiannya dilenturkan semata-mata untuk melakukan ibadah. Kemudian Allah berfirman, dan di langit terdapat rezekimu dan terdapat apa yang dijanjikan kepadamu. Yang dimaksud itu adalah air hujan. Hujanlah rezeki dari langit. Sedangkan yang dijanjikan kepada mereka di langit itu adalah surga. Firman-Nya, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar seperti perkataan yang kamu ucapkan. Lewat ayat ini, Allah bersumpah dengan Zat-Nya yang maha mulia, bahwa apa yang telah dijanjikan kepada mereka dari perkara kiamat, kebangkitan, pembalasan itu adalah pasti terjadi, dan tidak mungkin dipungkiri lagi. Dia adalah kebenaran yang tidak berisikan keraguan. Oleh karena itu, janganlah kalian meragukannya, sebagaimana kalian tidak pernah meragukan ucapan kalian ketika mengucapkannya. Adalah Muadz, bila dia memberitakan tentang suatu hadis, dia selalu mengatakan kepada lawan bicaranya, ini adalah benar, seperti kamu pun berada di dalamnya. Sudahkah sampai kepadamu cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ayat 24. Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, Salamun. Ibrahim menjawab, Salam, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Ayat 25. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Ayat 26. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Ayat 27. Tetapi mereka tidak mau makan, karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang alim. Ayat 28. Kemudian istrinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Ayat 29. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat 30. Ini adalah kisah yang telah dipaparkan di dalam surah Hud dan Al-Hijr. Maka firman Allah, sudahkah sampai kepadamu cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? Yaitu, Ibrahim telah menyediakan untuk mereka penghormatan dan jamuan. Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, Salamun. Ibrahim menjawab, Salam. Mengucapkan salamun adalah lebih baik daripada mengucapkan salam. Maksudnya, jawablah salam itu dengan jawaban yang lebih utama. Hal ini sebagaimana firman Allah, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Surat An-Nisa, ayat 86. Maka Ibrahim kekasih Tuhan memilih balasan penghormatan yang lebih baik. Firman Allah adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maksudnya, Ibrahim tidak mengenali mereka. Sedangkan mereka itu sebenarnya adalah para malaikat yang dimuliakan, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepada Nabi kita dan mereka.
Mereka datang mengunjungi Ibrahim dalam sosok yang berwajah tampan. Mereka mempunyai kewibawaan yang sangat besar, itulah sebabnya Ibrahim mengatakan, adalah orang-orang yang tidak dikenal. Firman Allah, maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Yaitu, berangkat sembunyi-sembunyi dengan cepat, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, dari harta terbaik yang dimilikinya. Hal ini seperti firman-Nya di dalam ayat yang lain, maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang, surat Hud ayat 69. Yaitu, yang dipanggang di atas batu pemanggang. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Ungkapan ayat ini merupakan ungkapan ramah tamah dan penawaran yang baik. Ayat ini mengandung tata krama menjamu tamu. Bahwa Ibrahim telah menghidangkan jamuan dengan cepat dikala tamu tidak menyadarinya. Dan Ibrahim tidak menjanjikan kepada tamunya bahwa dia akan menghidangkan sesuatu, ia tidak mengatakan, kami akan menghidangkan makanan kepada Anda semua, bahkan ia menghidangkan makanan itu dengan cepat dan tanpa diketahui oleh mereka. Dan ia menghidangkan yang paling baik dari yang ia miliki, yaitu anak sapi yang gemuk dan dipanggang. Kemudian ia mendekatkan hidangan itu kepada mereka. Ia tidak menyimpannya di tempat lain kemudian mengatakan kepada mereka, kemarilah Anda semua. Akan tetapi, ia menyimpan makanan itu tepat di hadapan mereka, dan tidak memerintahkan kepada mereka dengan suatu perintah yang akan mempersempit mereka, bahkan yang ia katakan silakan Anda makan, dengan cara penawaran dan ramah tamah. Sebagaimana yang biasa diucapkan oleh orang masa kini, bila Anda sudi, silakan. Firman Allah, tetapi mereka tidak mau makan, karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut, karena kami ini adalah utusan-utusan Tuhan kamu kepada kaum Lut. Kemudian mereka menggembirakannya dengan kelahiran Ishak. Itulah sebabnya Allah berfirman, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Kabar gembira itu dialamatkan kepadanya dan dialamatkan pula kepada istrinya. Karena anak yang akan lahir itu adalah anak mereka berdua, maka masing-masing akan merasa gembira dengan kedatangan anak itu. Firman Allah, kemudian istrinya datang memekik, yaitu menjerit dan berteriak keras. Penafsiran ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Adapun yang diteriakkan olehnya itu adalah, sungguh aneh. Firman Allah, lalu menepuk mukanya sendiri, karena keheranan. Sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh para wanita yang keheranan dengan perkara yang aneh. Seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Yaitu, bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak, sedangkan aku adalah perempuan tua. Ketika aku ini seorang mandul sehingga tak dapat hamil? Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Yaitu, maha bijaksana di dalam semua perkataan dan perbuatannya dan maha mengetahui karamoh yang berhak kalian dapatkan. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan? Ayat 31. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa ayat 32. Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah ayat 33. Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk orang-orang yang melampaui batas, ayat 34. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu ayat 35. Dan kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri ayat 36. Dan kami tinggalkan pada negeri itu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih ayat 37. Firman Allah, Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, hai para utusan? Maksudnya, apakah kepentinganmu dan untuk apa kamu datang? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Yang mereka maksudkan itu adalah kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,
yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk orang-orang yang melampaui batas. Yaitu, yang telah dituliskan di sisinya perihal nama-nama mereka. Pada setiap batu tertulis nama orang yang akan ditimpanya. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 32. Allah berfirman, berkata Ibrahim, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sesungguhnya akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Dan di dalam surah ini, Allah berfirman, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan mereka itu adalah Lut dan keluarganya, kecuali istrinya. Dan kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Yaitu, hanyalah rumah Lut saja. Firman Allah, dan kami tinggalkan pada negeri itu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Yaitu, kami menjadikan negeri itu sebagai pelajaran tentang sesuatu yang kami turunkan kepada mereka berupa azab, siksaan, dan bebatuan dari neraka. Dan kami jadikan di tempat mereka gumpalan awan yang berbau busuk dan tengik. Maka di dalam semua itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Dan juga pada Musa, ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata ayat 38. Maka dia berpaling bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila, ayat 39. Maka kami siksa dia dengan tentaranya lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia itu melakukan perbuatan tercela ayat 40. Dan juga pada kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, ayat 41. Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya melainkan dijadikannya seperti serbuk ayat 42. Dan pada kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu, ayat 43. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya ayat 44. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan ayat 45. Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik ayat 46. Allah berfirman, dan juga pada Musa ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Kata wafi Musa diatafkan kepada firman Allah yang sebelumnya yaitu, dan kami tinggalkan pada negeri itu tanda. Maksud ayat dan telah kami jadikan pada kisah Musa itu suatu tanda. Ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Yaitu, dengan membawa dalil yang jelas dan alasan yang kuat. Maka dia berpaling bersama tentaranya, yaitu, berpalinglah Fir'aun dari kebenaran yang nyata yang dibawa oleh Musa yang berupa kebenaran yang nyata itu dengan penuh kesombongan dan pembangkangan. Dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maksudnya, kamu itu pastilah mempunyai salah satu dari kedua sifat ini. Firman Allah, maka kami siksa dia dengan tentaranya lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia itu, dalam keadaan melakukan perbuatan tercela, kafir, ingkar, jahat, dan bertindak sewenang-wenang. Kemudian Allah berfirman, dan juga pada Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Itulah sebabnya Allah berfirman, angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilandanya, berupa benda-benda yang telah dirusak oleh angin itu, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Yaitu, bagaikan sesuatu yang binasa dan lapuk. Ditegaskan di dalam hadis sahih dari riwayat Syubah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, aku telah ditolong dengan angin timur dan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin barat. Firman Allah, dan pada kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu, ini adalah seperti firman-Nya,
Dan adapun kaum Samud maka mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan dari petunjuk itu, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Fussilat ayat 17. Demikianlah dalam surah ini Allah berfirman, dan pada kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Yaitu, mereka tidak kuasa menyelamatkan diri dari suasana yang mereka alami itu. Firman Allah, dan kaum Nuh sebelum itu. Yakni, kami telah membinasakan kaum Nuh sebelum mereka. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Semua kisah ini telah dipaparkan dengan panjang lebar di berbagai tempat dan surah. Wallahu alam. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya ayat 47. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami ayat 48. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah ayat 49. Maka segeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu ayat 50. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu ayat 51. Allah berfirman dengan nada mengingatkan manusia terhadap penciptaan alam, ulwi dan alam sufal. Alam, ulwi adalah dengan segala isi, hanya diketahui perantaraan Allah dan Rasul, tetapi dapat juga diketahui dengan akal, dan alam sufal adalah pakaian dari bulu domba. Dan langit itu kami bangun. Yakni, telah kami jadikan dia sebagai atap, terpelihara, dan tinggi, dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Yaitu, sungguh kami telah meluaskan semua penjurunya, kemudian kami meninggikannya tanpa tiang sehingga dia menggantung sebagaimana adanya. Dan bumi itu kami hamparkan. Yakni, kami telah menjadikannya sebagai hamparan untuk semua makhluk. Maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Yakni, kami telah menjadikannya terbentang dalam pandangan penghuninya. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, yaitu semua makhluk itu adalah berpasangan langit dengan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, mati dan hidup, celaka dan bahagia, surga dan neraka, hingga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itulah sebabnya Allah berfirman, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Yaitu, agar kalian mengetahui bahwa yang menciptakan itu hanyalah satu, tidak ada serikat baginya. Maka segeralah kembali kepada Allah. Yaitu, berlindunglah kepadanya dan sandarkan semua permasalahan kalian kepadanya. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Yaitu, janganlah kalian menserikatkannya. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, dia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Ayat 52. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang telah mereka katakan itu? Sesungguhnya mereka adalah kaum yang melampaui batas ayat 53. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela ayat 54. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman ayat 55. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku ayat 56. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan ayat 57. Sesungguhnya Allah,
Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat 58. Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian seperti bagian teman-teman mereka, maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Ayat 59. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka. Ayat 60. Allah menghibur nabinya, dan sebagaimana yang telah dikatakan kepadamu oleh orang-orang musyrik itu, maka telah dikatakan pula oleh orang-orang terdahulu yang telah mendustakan rasul-rasul mereka, demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, dia adalah tukang sihir atau orang gila. Allah mempertanyakan, apakah mereka saling berpesan tentang apa yang telah mereka katakan itu? Yakni, apakah sebagian mereka telah mewasiatkan kepada sebagian yang lainnya tentang hal itu? Sesungguhnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Yakni, tetapi mereka itulah yang telah melampaui batas, baik kaum musyrikin maupun kaum yang terdahulu. Hati dan ucapan kedua golongan itu persis benar. Allah berfirman, maka berpalinglah kamu dari mereka, yaitu janganlah kamu menghiraukan mereka itu lagi, wahai Muhammad, dan kamu sekali-kali tidak tercela atas semua itu. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yakni, yang dapat mengambil manfaat dari peringatan itu hanyalah hati-hati yang beriman saja. Kemudian Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yaitu, sesungguhnya aku menciptakan mereka itu dialah agar aku menyuruh mereka beribadah kepadaku, bukan karena aku membutuhkan mereka, agar mereka mau baik rela atau terpaksa melaksanakan peribadatan kepadaku. Dan tidaklah aku ini memerintahkan mereka untuk beribadah kepadaku melainkan karena aku sajalah yang berhak untuk disembah. Bila mereka telah menserikatkan peribadatan kepada yang selain aku, maka kemurkaanku akan segera menimpa mereka. Akan tetapi, bila mereka mentauhidkan aku di dalam peribadatan, maka aku akan meridai mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surgaku. Dan tidak diragukan lagi bahwa ini semua adalah rahmat daripadanya terhadap semua hambanya. Yakni, penjelasan perkara ini kepada mereka sehingga mereka mengamalkan apa yang telah mereka ketahui itu sesuai dengan cara yang diridui oleh Allah merupakan rahmat darinya. Sedangkan Allah sama sekali tidak mempunyai kepentingan apa-apa terhadap mereka. Dia adalah Maha Kaya, tidak perlu kepada semua yang terdapat di alam ini. Itulah sebabnya Allah berfirman, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menciptakan hamba-hambanya agar mereka mengabdi kepadanya dengan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Dan bahwasanya dia tidak mempunyai kepentingan apa-apa terhadap mereka, justru merekalah yang sangat membutuhkannya selama-lamanya, karena dialah yang telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan menutupi kemelaratanmu. Dan bila kamu tidak melakukannya, maka aku akan mengisi hatimu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutupi kemelaratanmu. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Imran bin Zaidah. Dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih. Firman Allah, maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka, maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka. Yang dimaksud adalah hari kiamat yang selalu mereka dustakan itu. Demikianlah ringkasan tafsir surah Az-Zariyat. Puji dan syukur milik Allah semata. Kepadanya kami bertawakal dan kepadanya pula kami memohon pertolongan.
Surah ke-52, At-Tur. Surah Makkiyah ada 49 ayat, diturunkan setelah surah As-Sajdah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Jubair bin Mut'im dari ayahnya, bahwa aku mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur di dalam sholat maghrib. Aku tidak pernah mendengar seseorang yang suara dan bacaannya sebagus beliau. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ummu Salamah berkata, aku pernah mengadukan kepada Rasulullah, bahwa aku sakit. Kemudian Rasulullah bersabda, bertawaflah di belakang orang-orang dengan menunggang kendaraan. Aku pun kemudian bertawaf, sedangkan Rasulullah serta sholat di sisi Baitullah dengan membaca surah At-Tur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Demi Bukit Tur ayat 1. Dan kitab yang ditulis ayat 2. Pada lembaran yang terbuka ayat 3. Dan demi Baitul Makmur ayat 4. Dan atap yang ditinggikan ayat 5. Dan laut yang dijadikan api ayat 6. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan menimpa ayat 7. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya ayat 8. Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang ayat 9. Dan gunung benar-benar berjalan ayat 10. Maka kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat 11. Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan ayat 12. Pada hari mereka didorong ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya ayat 13. Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya, ayat 14. Maka apakah ini sihir? Apakah kamu tidak melihat? Ayat 15. Masuklah kamu ke dalamnya, maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan ayat 16. Allah Ta'ala bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya yang menunjukkan kuasanya yang amat besar, bahwa azabnya itu pasti akan ditimpakan kepada musuh-musuhnya, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat menolak azab itu dari mereka. Maka Tur itu adalah gunung yang di atasnya terdapat pepohonan. Di tempat itulah Allah Ta'ala berbicara kepada Musa dan di tempat itu pula Allah Ta'ala menurunkan Isa. Dan gunung yang gundul tidak dinamakan Tur. Gunung yang demikian disebut Jabal. Adapun yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah gunung Tur itu sendiri. Dan kitab yang ditulis, maksudnya adalah kitab-kitab yang telah diturunkan, yang telah dibacakan kepada umat manusia dengan terang. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, pada lembaran yang terbuka, ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan kitab adalah Lauhul Mahfuz. Namun, yang pertama itulah pendapat yang sahih. Wallahu alam. Dan demi Baitul Makmur. Ditetapkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis yang menerangkan kisah perjalanan beliau ketika Isra. Setelah beliau melewati langit yang ketujuh, aku diangkat ke Baitul Makmur. Ternyata setiap harinya ia dimasuki oleh 70.000 hamba Allah dan mereka tidak pernah kembali lagi. Maksudnya, mereka beribadah di dalamnya dan bertawaf sebagaimana penduduk bumi bertawaf di Ka'bah mereka. Demikianlah Baitul Makmur. Lah merupakan Ka'bahnya para penghuni langit yang ketujuh. Dan posisinya berada lurus dengan Ka'bah bumi. Setiap tingkatan langit itu terdapat bait, di mana para penghuninya melakukan peribadatan di dalamnya dan sholat dengan menghadap kepadanya. Adapun bait yang terdapat di langit dunia disebut Baitul Izzah. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, dan atap yang ditinggikan, Rabi bin Anas mengatakan, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah arasy, ia menjadi atap untuk semua makhluk yang ada. Dan ialah yang dimaksud bersama yang lainnya, sebagaimana yang telah dikatakan jumhur ulama. Firman Allah, dan laut yang dijadikan api. Yakni pada hari kiamat nanti lautan itu akan dijadikan sebagai api. Penggalan ini seperti firman-Nya, dan apabila lautan akan dipanaskan, surat At-Takwir ayat 6. Yaitu dipanaskan sehingga menjadi api yang menggelegak.
Demikian diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Said bin Jubair, Mujahid, dan yang lain. Firman Allah, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan menimpa. Inilah yang menjadi tujuan sumpah Allah Ta'ala itu. Yaitu, bahwa azab Allah pasti akan menimpa orang-orang kafir, sebagaimana yang difirmankannya dalam ayat selanjutnya, tidak seorang pun yang dapat menolaknya, yaitu mereka tidak mempunyai seorang pun yang dapat menolak azab itu dari mereka, bila Allah telah menghendaki mereka untuk mendapatkannya. Firman Allah Ta'ala, pada hari ketika langit benar-benar bergoncang, Ibnu Abbas mengatakan, bergerak dengan arah melingkar. Dan gunung benar-benar berjalan. Yaitu, gunung akan menghilang dan berubah menjadi debu yang bertebaran dan berhamburan ke sana kemari. Maka kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Yakni, kebinasaanlah pada hari itu bagi mereka karena azab, hukuman, dan siksaannya. Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, yaitu ketika mereka di dunia tenggelam di dalam kebatilan dan mereka menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Pada hari mereka didorong ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Yakni, pernyataan ini dikatakan kepada mereka oleh malaikat Zabaniyah sebagai teguran dan celaan atas mereka. Maka apakah ini sihir? Apakah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya. Yakni, masukilah ia seperti masuknya orang yang ditenggelamkan sehingga terliput dari semua arah. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Yaitu, sama saja bagi kamu, apakah kamu bersabar atau meronta-ronta, kamu tidak dapat melarikan diri dan mendapatkan jalan keluar daripadanya. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Yaitu, Allah sama sekali tidak melakukan kezaliman kepada siapapun, akan tetapi Allah telah memberikan balasan kepada masing-masing sesuai dengan amalannya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan kenikmatan ayat 17. Mereka bersukaria dengan apa yang telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab api neraka ayat 18. Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan, ayat 19. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli ayat 20. Allah memberitakan tentang suasana yang dialami oleh orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan kenikmatan. Dan ini benar-benar bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh mereka yang mendapat siksa dan hukuman. Mereka bersukaria dengan apa yang telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Yaitu, mereka bersenang-senang dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka berupa kenikmatan yang kekal. Dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab api neraka. Yaitu, Allah sendiri menyelamatkan mereka dari api neraka. Ini merupakan kenikmatan tersendiri, di samping masuk surga, juga agar mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tidak pula terlintas di dalam hati manusia. Firman Allah, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan, adalah seperti firman-Nya, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, surat Al-Aqah ayat 24. Yaitu, imbalan ini karena perbuatan itu sebagai karunia dan kebaikan darinya. Firman Allah, mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, adalah seperti firman Allah Ta'ala. Duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan, surat Al-Hijr ayat 47. Yaitu, satu sama lain saling menghadapkan wajahnya. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadara yang cantik bermata jeli. Yaitu, kami berikan kepada mereka teman-teman wanita yang saleh dan pasangan-pasangan yang cantik berupa bidadari-bidadara yang cantik bermata jeli.
Telah dipaparkan sifat mengenai mereka ini berkali-kali sehingga tidak perlu lagi untuk diulang di sini. Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya ayat 21. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini ayat 22. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa ayat 23. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan ayat 24. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya ayat 25. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut ayat 26. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka ayat 27. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang, ayat 28. Allah memberitakan tentang karunia, kemurahan, anugerah, kelembutan, dan kebaikannya terhadap makhluknya, bahwasanya apabila keimanan orang-orang beriman itu diikuti oleh keturunan mereka, maka mereka akan dipertemukan dengan ayah-ayah mereka di dalam satu tempat. Walaupun amalan-amalan mereka itu tidak seperti amalan-amalan ayah-ayah mereka, agar mereka merasa senang dengan kehadiran anak-anaknya itu di sisi mereka, di tempat-tempat kediaman mereka. Maka disatukanlah di antara mereka itu dengan cara yang paling baik, bahwa orang yang kurang di dalam amalannya akan ditinggikan derajatnya melalui orang yang sudah sempurna amalannya, dan hal itu sama sekali tidak menjadikan amalannya berkurang dan kedudukannya menurun sehingga samalah antara orang ini dengan orang yang tinggi derajatnya itu. Itulah sebabnya Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Imam At-Tsauri meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat keturunan orang beriman sekedudukan dengan derajatnya, walaupun keturunannya itu mempunyai amal yang lebih rendah daripada dia, agar menjadi senanglah dengan kehadiran mereka itu. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat, dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Penafsiran ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, dari hadis Sufyan At-Tsauri dengan riwayat yang sama. Turut pula diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibnu Abbas secara marfu dan mauquf. Dan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, Khadijah bertanya kepada tentang dua orang putranya yang meninggal di zaman jahiliyah. Rasulullah menjawab, keduanya itu berada di dalam neraka. Namun ketika Rasulullah melihat kemurungan di wajah Khadijah, beliau berkata, kalau saja engkau melihat tempat keduanya, pastilah engkau marah kepada keduanya. Khadijah bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan anakku darimu? Rasulullah menjawab, di dalam surga. Kemudian bersabdalah Rasulullah, sesungguhnya orang-orang beriman dan putra-putra mereka itu di dalam surga. Dan sesungguhnya orang-orang musyrik dan anak-anak mereka di dalam neraka. Setelah itu Rasulullah membacakan ayat, dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Ini merupakan karunia yang diberikan Allah Ta'ala kepada anak-anak berkat amal ayah-ayah mereka. Adapun karunia Allah Ta'ala yang akan diberikan kepada ayah berkat doa anak, maka hal ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,
Allah akan mengangkat derajat hamba yang saleh di surga nanti, dan dia akan mengatakan, "Wahai Tuhanku, dengan apa aku mendapatkan ini?" Maka Allah menjawab, "Dengan permohonan ampunan anakmu untukmu." Sanad hadis ini sahih, dan para imam itu tidak mengeluarkan hadis ini dari jalan. Akan tetapi, hadis ini mempunyai bukti penguat yang terdapat di dalam hadis Muslim, dari Abu Hurairah yang telah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Bila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." Firman Allah, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dia tidak akan memikul dosa orang lain. Hal ini seperti firman-Nya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah dia kerjakan, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga tanya-menanya, tentang orang-orang yang berdosa, Surat Al-Muddatsir ayat 38. Firman Allah, "Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini." Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Yakni, di dalam surga itu mereka tidak berkata-kata dengan mengigau dan tidak pula menyebabkan mereka berbuat keji, seperti yang terjadi pada peminum arak di dunia. Maka Allah Ta'ala membersihkan arak akhirat dari kekeruhan-kekeruhan arak dunia dan penyakit yang akan ditimbulkannya. Allah pun menghilangkan dari arak akhirat itu pusing kepala, sakit perut, dan hilang akal sebagai puncaknya. Allah memberitahukan kepada mereka bahwa arak surga itu tidak akan membuat mereka mengatakan sesuatu yang buruk dan tidak berfaedah. Allah pun mengabarkan tentang penampilannya yang baik serta rasa dan aromanya yang lezat. Maka Allah berfirman, "Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya." Surat Asy-Syaffat ayat 46 dan 47. Dalam surah ini Allah berfirman, "Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa." Firman Allah, "Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan." Ini memberitahukan tentang pelayan-pelayan dan pengiring-pengiring mereka di dalam surga. Seolah-olah mereka itu mutiara-mutiara yang halus dan tersimpan dalam hal keindahan, keelokan, dan kebersihan mereka. Hal ini seperti firman-Nya, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Surat Al-Waqiah ayat 17 dan 18. Firman Allah, "Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya." Yaitu, mereka saling berhadapan sambil berbincang-bincang dan bertanya-tanya tentang amal-amal dan hal ihwal mereka di dunia. Dan, ini adalah seperti yang diperbincangkan oleh para peminum arak surga, yaitu tentang urusan mereka dulu. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut." Yaitu, ketika kami masih berada di dunia dan kami berada di tengah-tengah keluarga, maka kami adalah orang-orang yang selalu takut terhadap Tuhan kami, dan khawatir akan siksa dan hukumannya. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Yaitu, maka Allah Ta'ala berbuat kemurahan kepada kami dan menyelamatkan kami dari apa yang kami takuti. Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Yaitu, memohon dengan hati yang penuh ketundukan, kemudian Allah memperkenankan permohonan kami itu, dari memberikan kepada kami apa yang kami minta. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Masruq dari Aisyah bahwa dia membaca ayat ini, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Maka Aisyah berkata, "Ya Allah,
berikanlah karunia kepada kami dan peliharalah kami dari asap neraka. Sesungguhnya Engkaulah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Ditanyakan kepada Amasi, apakah itu dibaca dalam sholat? Amasi menjawab, ya. Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Ayat 29. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Ayat 30.